oleh Mas Purnawa Budi Astuti Almarhum Keperawatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sumario SPNS selaku Kepala Ruang Kamar Operasi dan juga selaku mentor saya, dan yang saya hormati juga teman-teman semua. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta, dengan judul yaitu optimalisasi penggunaan label pada kemasan yang akan disterilisasi di ruang sterilisasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Berikut ini adalah daftar riwayat hidup saya, yaitu nama Purnama Budi Astuti AMK, NIP 3K 1990 1024 2023 211003, dengan jabatan atau formasi perawat terampil pada satuan unit kerja yaitu RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Lanjut Mas. Ini adalah latar belakang pedoman terselenggaranya orientasi P3K, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara atau LAN, yaitu Nomor 289 Tahun 2022, yang isinya adalah para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K harus mendapatkan pelatihan, pembekalan atau orientasi. Begitu juga dengan pemerintah Kota Surakarta yang memiliki kewajiban melakukan orientasi bagi P3K di lingkup pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya adalah latar belakang rumah sakit, karena rumah sakit ini adalah salah satu rujukan medis yang berpotensi terhadap peningkatan infeksi atau penularan infeksi yang sering kita sebut dengan istilah HACE atau Healthcare Associated Care. Maka dari itu salah satu langkah dalam pencegahan dan pengendalian infeksi yang ada di rumah sakit adalah melalui sistem sterilisasi. Sterilisasi sendiri adalah suatu proses penanganan perawatan atau bahan medis yang tidak steril dirubah menjadi steril menggunakan metode sterilisasi, yaitu dengan menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba termasuk Eospora. Dalam pelaksanaannya sterilisasi atau pelayanan sterilisasi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelayanannya, yaitu salah satunya terkait label pada kemasan yang akan disterilisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya untuk mempermudah petugas dalam mengidentifikasi hasil produk sterilisasi serta menjamin kualitas produk sterilisasi. Lanjut. Berikut ini adalah identifikasi isu dalam pelayanan sterilisasi. Ada beberapa permasalahan dalam pelayanannya, yaitu yang pertama, belum optimalnya penggunaan label pada kemasan yang akan disterilisasi. Yang kedua adalah belum optimalnya penggunaan mesin sterilisasi pada proses sterilisasi. Yang ketiga yaitu belum optimalnya penggunaan mesin washer di ruang sterilisasi, yaitu lebih tepatnya di ruang dekontaminasi. Yang berikutnya adalah analisa isu strategis. Analisis isu ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan juga menggunakan metode USD, urgency, seriousness, dan growth.
Identifikasi penentuan kelayakan isu dilihat dari nilai APKL, sedangkan penentuan prioritas isu yang akan dipecahkan dapat dilihat dari nilai USD. Berikut ini adalah tabel mengenai analisa isu strategis. Dari hasil identifikasi isu menggunakan alat bantu APKL, ketiga isu hasilnya adalah memenuhi syarat, dan ia menggunakan metode USD. Bisa kita lihat bahwa peringkat 1 yaitu belum optimalnya penggunaan label pada kemasan yang akan disterilisasi di ruang sterilisasi, yaitu dengan skor U5, S5, dan G5, jadi totalnya 15. Untuk peringkat 2 ditempati identifikasi isu belum optimalnya penggunaan mesin sterilisasi dalam proses sterilisasi, yaitu dengan total skor 13. Sedangkan peringkat 3 ditempati belum optimalnya penggunaan mesin washer di ruang sterilisasi, yaitu dengan skor 11. Berikutnya adalah masuk ke diagnosa isu. Dari ketiga isu tersebut, yang problematik tersebut ditetapkan isu yang paling prioritas yaitu belum optimalnya penggunaan label pada kemasan yang akan sterilisasi dengan skor USD 15. Lanjut ke gagasan judul. Dari diagnosa tersebut, gagasan pemecahan isu. Untuk memecahkan isu yang ada tersebut yaitu optimalisasi penggunaan label pada kemasan yang akan disterilisasi di ruang sterilisasi. Maksud dari adanya pelatihan orientasi ini yaitu peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua yaitu peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sedangkan tujuan dari pelatihan orientasi ini yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga yaitu diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Berikut ini adalah visi misi pemerintah Kota Surakarta. Visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misi pemerintah Kota Surakarta yaitu ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dan yang di samping ini adalah bagian dari pemerintah Kota Surakarta. Yang berikutnya adalah visi misi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Yang pertama, visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Sedangkan untuk misi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan.
Yang ketiga yaitu mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Dan yang berikut ini adalah SOTK dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Yang selanjutnya yaitu adalah visi misi dari RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Visinya yaitu adalah pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misi dari RSUD Bu Fatmawati Soekarno ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya. Yang kedua meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai. Yang ketiga meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat yaitu meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Berikut ini adalah SOTK dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Lanjut, yang berikutnya adalah langkah awal identifikasi isu. Yang pertama yaitu dalam langkah mengidentifikasi isu dilakukan adalah melakukan observasi penggunaan label pada kemasan produk yang akan disterilisasi di ruang sterilisasi dengan output yang diharapkan yaitu terlaksananya penggunaan label pada kemasan produk yang akan disterilisasi. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu, dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Berikut ini adalah yang di atas ini adalah contoh produk kemasan yang sebelumnya belum menggunakan stiker label, dan yang di bawah ini adalah contoh produk kemasan yang sudah menggunakan stiker label. Berikutnya, yang berikutnya adalah merencanakan dan merancang aktualisasi, yaitu dengan cara berkonsultasi dengan mentor mengenai pembuatan SPO, pemberian label pada kemasan instrumen atau alat yang akan disterilisasi. Output yang diharapkan yaitu disetujuinya pembuatan SPO, pemberian label pada kemasan instrumen atau alat yang akan disterilisasi. Kegiatan ini adalah selaras dan sejalan dengan visi RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu, dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Yang selanjutnya adalah membuat aktualisasi. Dalam menyusun langkah-langkah kegiatan pemberian label pada kemasan instrumen atau alat yang disterilisasi menjadi SPO, yang diharapkan adalah terciptanya SPO pemberian label pada kemasan instrumen atau alat yang akan disterilisasi. Kegiatan selaras dan sejalan dengan visi RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu, dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Berikut ini adalah SPO dari pemberian label pada kemasan yang akan disterilisasi di ruang sterilisasi. Langkah-langkahnya yang perlu digarisbawahi adalah dalam label itu ada 3 baris, yaitu baris atas, baris tengah, dan baris bawah. Dalam baris atas itu menjelaskan tentang nomor kode register, sedangkan yang baris tengah adalah tanggal dilakukannya sterilisasi, dan yang paling baris bawah adalah tanggal kadaluarsa dari kemasan sterilisasi. Yang berikutnya adalah melaksanakan aktualisasi, yaitu melakukan kegiatan pemberian label pada kemasan instrumen atau alat yang akan disterilisasi sesuai dengan SPO yang telah disepakati atau disetujui. Output yang diharapkan adalah terselenggaranya kegiatan pemberian label pada kemasan atau instrumen yang akan disterilisasi. Kegiatan selaras dan sejalan dengan visi RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu, dan berpercaya dalam bidang kesehatan. Ini adalah contoh kegiatan melakukan pemberian stiker label menggunakan label tag. Yang berikutnya adalah melakukan evaluasi aktualisasi.
melakukan observasi kegiatan pemberian label pada kemasan instrumen atau alat yang akan disterilisasi, apakah sudah sesuai dengan SPO yang telah disepakati atau tidak. Output yang diharapkan yaitu pemberian label dapat mempermudah petugas dalam identifikasi hasil produk sterilisasi. Berikut ini adalah contoh dari yang sebelah kiri adalah contoh kemasan atau produk yang belum dilakukan sterilisasi, dan yang sebelah kanan adalah contoh produk yang sudah dilakukan sterilisasi. Di sini dapat terlihat bahwa adanya perubahan sebelum dan setelah dilakukan sterilisasi, yaitu adanya perubahan warna dari yang sebelumnya tidak terlihat garis, yang berikutnya adalah terlihat garis hitam. Rencana kerja menengah pada tahun pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala unit sterilisasi tentang ketersediaan label untuk menunjang pelayanan sterilisasi di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, dengan output atau hasil yaitu terjaminnya ketersediaan label di unit sterilisasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, kontribusi terhadap visi RSUD yaitu kegiatan selaras berjalan dengan visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Kesimpulan yaitu kegiatan orientasi P3K ini dapat menjadi sarana bagi ASN P3K mengenai nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing, sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Saran yang pertama bagi peserta yaitu setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Bagi OPD, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu membantu tugas pokok dan fungsinya dan dia dapat meningkatkan pelayanan berbidang medis dan perawatan pada unit kerja. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya Mas Purnomo. Sekarang waktu dan tempat Bapak Sumani memberikan kritik dan saran atau masukan kepada Mas Purnomo. Monggo Bapak, saya bersama. Terima kasih. Mas Purnomo sudah mempresentasikan tentang optimalisasi penggunaan label pada kemasan yang akan disterilisasi di ruang sterilisasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk makalah yang dipresentasikan sangat bagus. Mungkin hanya sedikit istilah masukan saja. Untuk ke depan mungkin perlu orientasi lebih lanjut tentang rawat jalan, kemudian di BD, di ICU, di kamar operasi. Kemungkinan ada beberapa teman kita yang belum paham tentang label dan sebagainya. Nah, jadi tugas Mas Pur untuk lebih lanjut untuk mensosialisasikan ke seluruh perawat yang ada di kita. Harapannya mereka semua harus tahu tentang ternyata steril itu kalau sudah steril berubah warna. Kemudian tadi disebutkan jadi bagus ya ada SPO yang betul nyata tentang pembuatan SPO yang sudah ditandatangani Ibu Direktur tentang jenis label, dan tadi ada beberapa garis atas, tengah dan bawah. Nah, kemungkinan dari perawat kita sendiri belum tahu lah Mas untuk ke depan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya Mas Purnomo di